1 Petrus pasal 3. Hidup bersama suami istri. Ayat 1, demikian juga, kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu masing-masing, supaya jika ada yang tidak taat kepada firman itu, mereka juga tanpa perkataan dapat dimenangkan oleh kelakuan istri-istri itu. Ketika mereka memandang kelakuanmu yang saleh, dan yang disertai takut akan Allah. Janganlah kamu dihiasi secara lahiriah, dengan mengatur rambutmu dan mengenakan emas, atau dengan memakai pakaian indah. Tetapi manusia batiniah dari hati yang tidak dapat binasa, yaitu roh yang lembut dan pendiam, itulah perhiasan yang sangat berharga di pemandangan Allah. Sebab dengan cara ini juga perempuan-perempuan kudus pada zaman dahulu, menaruh harap kepada Allah, menghiasi dirinya dengan tunduk kepada suaminya masing-masing. Seperti Sarah taat kepada Abraham dengan memanggil dia Tuan, kamu ini adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik, dan tidak takut akan ancaman apapun. Demikian juga, kamu suami-suami, tinggallah bersama istrimu dengan pengertian, dengan menghormati istri, seperti kepada bejana yang lebih lemah, dan sebagai teman sewaris dari anugerah kehidupan, supaya doa-doamu tidak terhalang. Kasih dan damai. Ayat 8, akhirnya, hendaknya kamu semua sepikir, berbelas kasihan satu sama lain, mengasihi sebagai saudara-saudara, lemah lembut dan bersahabat. Tidak membalas jahat dengan jahat, atau caci maki dengan caci maki, melainkan sebaliknya memberkati, sebab mengetahui bahwa untuk itulah kamu dipanggil, supaya kamu mewarisi suatu berkat. Sebab, barang siapa mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, hendaklah ia menahan lidahnya dari mengatakan yang jahat, dan bibirnya supaya tidak mengatakan tipu daya. Biarlah ia berbalik dari yang jahat, dan berbuat baik, hendaknya ia mencari perdamaian dan mengejarnya. Sebab mata Tuhan ada di atas orang benar, dan telinganya terbuka kepada doa-doanya, tetapi wajah Tuhan melawan mereka yang berbuat jahat. Menderita dengan sabar. Ayat 13, dan siapakah dia yang hendak menjahati kamu, jika kamu suka berbuat baik? Tetapi jika kamu menderita demi kebenaran, berbahagialah kamu, dan akan ancaman mereka, janganlah takut atau susah. Tetapi kuduskanlah Tuhan Allah di dalam hatimu, dan siaplah selalu memberi jawab, kepada setiap orang yang bertanya kepadamu tentang alasan pengharapan yang ada padamu, dengan lemah lembut dan hormat. Dengan mempunyai perasaan hati yang baik, supaya apabila mereka berkata jahat tentang kamu seolah-olah orang-orang yang berbuat jahat, mereka menjadi malu karena memfitnah kelakuanmu yang baik itu di dalam Kristus. Sebab lebih baik, jika dikehendaki Allah, kamu menderita karena berbuat baik, daripada karena berbuat jahat. Penderitaan Kristus dan penderitaan kita. Ayat 18, sebab Kristus juga telah menderita satu kali karena dosa-dosa, yaitu orang yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia boleh membawa kita kepada Allah, dimatikan di dalam daging tetapi dihidupkan di dalam roh. Di dalam roh itu juga ia pergi, dan mengabarkan kepada roh-roh yang di dalam penjara, yang dulu tidak taat, yaitu ketika pada zaman Nuh dengan sabar Allah menantikan mereka, sementara bahtera itu sedang disiapkan, yang di dalamnya ada sedikit orang, yaitu 8 jiwa, yang diselamatkan melalui air itu. Air ini adalah lambang baptisan, yang sekarang menyelamatkan kita, bukan dengan menghilangkan kotoran tubuh, melainkan sebagai jawaban dari perasaan hati yang baik kepada Allah, oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang sudah pergi masuk ke dalam surga, dan sekarang ada di sebelah kanan Allah, segala malaikat dan wibawa dan kuasa takluk kepadanya.